Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau ngasih lihat ke kalian bahwa Samsung S20 FE gue baru aja dapet update One UI 4.0 dan gue akan ngejelasin kalian kira-kira bedanya apa aja dan kenapa kalian mendingan pakai S20 FE daripada S21 FE. Karena ya itu beberapa alasan ini langsung aja akan gue jelasin di Sistera Gadget Review. Jadi buat kalian yang misalnya nungguin S21 FE karena ngarepin mau nyobain Android One UI 4.0 atau Android 12, nggak usah repot-repot karena yang situ masih tunggu pre-order dan di sini S20 FE udah dapat updatean One UI 4.0 nih. Sebagai buktinya gue kasih lihat kalian bahwa gue sudah dapat update software ini di tanggal 11 Januari dan ini udah One UI 4.0. Bahkan udah dapat updatean terbaru lagi sekarang di Januari 20 saat video ini dibikin udah dapat updatean untuk si security patch yang Januari ya. Jadi One UI-nya udah tetap 4.0 tapi udah ada updatean Januari. Kemarin itu updatean Desember untuk security-nya. Ini buat liatin software-nya, kalian lihat di sini software information. Tuh, ada One UI 4.0 dan Android 12. Nah, kalau misalnya kalian emang mau ngarepin perubahan kayak drastis banget, gue sih bisa jelasin sih hampir nggak beda sih update-annya. Tapi akan gue jelasin beberapa. Di sini akan gue balikin dulu ke One UI aslinya, ke home-nya. Jadi default-nya akan gue ganti dulu ke One UI-nya. Jadi untuk default One UI di sini gue kenapa tetap nggak pakai, karena di One UI 4.0 ini meskipun udah Android 12 dan sama dengan S21 FE, tapi masih aja nggak pada Google Fit-nya. Jadi di sini tetap masih pakai Samsung Free. Jadi di sini gua nggak suka banget dan gua masih prefer pakai si Nova Launcher untuk dapetin si Google Fit-nya. Beda sama S21 FE ya atau S21 series. Itu kalian di sininya udah ada pilihannya Google Fit. Jadi itulah alasannya kenapa gua tetap pakai Nova Launcher. Tapi kan gue jelasin di sini akan ada perubahannya, yaitu kalau kalian pakai One UI-nya, pertama-tama di setting kalian akan lihat kalau tadinya wallpaper aja di sini, sekarang jadi namanya wallpaper and style. Maksudnya apa? Jadi selain kalian mengubah wallpaper di sini, kalian bisa juga pilih color palette. Tuh, dia akan otomatis mendeteksi misalnya kalian punya wallpaper ada kuning-kuningnya, dia akan merubah langsung jadi unsur ini seperti material U ya. Kalau di Google Pixel itu langsung kalian lihat di sini ikon-ikonnya jadi kuning sesuai dengan wallpaper, atau mau yang teal atau lebih nuansa biru dia akan sesuai dengan wallpaper. Misalnya akan kelihatan di sini kalau kita pilih kuning, kalian turun dari atas, nah tuh settingnya jadi kuning. Jadi bener-bener ngikutin karakternya, ikon-ikonnya semua jadi warna sesuai dengan wallpaper. Ini adalah fitur terbaru dari si Android 12 gitu. Selain itu yang berubah lagi adalah selain wallpaper tadi ada juga widget. Di sini widgetnya itu pun nambah beberapa icon baru. Di sini kalau kalian lihat clock-nya, di sini ada nambah clock-nya untuk digital clock seperti lebih material U kayak si Pixel. Dan untuk weather-nya juga ada nambah baru di sini. Nah, tuh weather jadi lebih kayak ya lebih gitu sih, lebih kartun gitu. Lebih nuansa-nuansa color apa pastel ya bilangnya. Gitu. Jadi untuk tampilannya sesimpel itu aja yang berubah dan sisanya ya itu ikon-ikonnya berubah juga lebih kecil-kecil dan terasa lebih smooth tentu aja dan lebih nggak stuttered ya. Terus juga sekarang lebih ada bilangnya apa jello effect gitu, semacam misalnya kalau kalian buka message udah di ujung message itu dia akan lebih bouncing kayak ada jello effectnya, jadi terasa lebih smooth aja experience tuh, kayak bisa goyang-goyang gitu. Ini tadinya cuma ada di iPhone aja tapi sekarang masuk Android udah bisa kayak gini. Jadi buat interface perubahannya di sana. Pada beberapa perubahan lagi kita akan coba lihat langsung ke bagian kamera. Ini jadi bagian kameranya yang tadinya misalnya kalian familiar dengan gambar seperti apa namanya kayak pohon-pohon gitu untuk zoom in zoom outnya. Di sini jadinya gambarnya sekarang udah ditulisnya 0,5 atau 3 kali. Ini jauh lebih berguna lah daripada gambar-gambar pohon. Jujur buat orang tua kalau emak gue gitu dia bingung itu apa sebenarnya. Kenapa gambarnya pohon kayak gitu. Dan di sini sekarang ada kayak lampu hijau di sini. Di ujung gambar, di ujung handphone kita ini menandakan bahwa kamera sedang aktif. Jadi dia akan tahu kalau kita lagi nyala kameranya, jadi lebih ke arah privacy ya, buat kasih tahu ke kalian bahwa kamera ini sedang aktif, akan ada hijau-hijau gini. Terus masih senada dengan privacy juga, lebih banyak lagi sekarang settingan privasinya di sini. Kalau kalian lihat di bagian mana nih, privacy, safety, nah ini privacy. Nah, tampilan privasinya sekarang seperti ini tuh. Jadi 5 aplikasi menggunakan kamera
Kalian mau atur permission seperti apa, lebih dijelasin di sini, lebih detail lagi. Dan tampilan jujur lebih enak. Ini lebih gampang lah, user friendly. Kalian bisa atur yang mana-mana aja, mau dikasih akses ke kamera, akses mikrofon, dan location, lebih gampang. Dan juga ada di sini bagian untuk device-nya. Di mana device care. Nah, di sini sekarang ada smiley gini nih, good. Nah, ini menandakan kalau handphone kalian masih bagus, nggak perlu restart, alias masih keadaan baterainya bagus dan nggak ada security issue, kena hack atau kena macam-macam virus. Lebih gampang, user friendly, dilihatnya lebih enak tuh, tinggal optimize. Jadi lebih ada simbol-simbol aja. Jujur sih emang tampilan One UI ini paling enak. Sisanya setelah itu ya udah sama-sama aja sih, cuma lebih kayak apa ya, bilangnya lebih stabil aja dan lebih nggak crash, lebih smooth juga, dan intinya sih nggak begitu banyak berubah ya, karena di sini gue sekali lagi bilang nggak ada Google Fit dan gue akhirnya tetap mutusin untuk tetap pakai Nova Launcher. Jadi kembali lagi gue nggak ngalamin perubahannya berarti, dan ya lumayan lah buat ada fitur baru aja di si One UI ini. Bisa jadi ada icon-iconnya berubah warna untuk kena temanya gitu, lumayan sih. Tapi kalau misalnya kalian mau beli si Galaxy S21 FE gara-gara Android 12, gue bilang sayang, pikir-pikir dulu. Karena satu lagi yang gue pernah dengar adalah si S21 FE itu nggak sama dengan S21 biasa ya, walaupun namanya S21 tapi dia punya layar itu nggak dynamic ininya, untuk screen refresh rate-nya nggak adaptif ya. Jadi masih sama dengan S20, dimana kalau kalian misalnya mau high 120 Hz, itu 120 Hz terus dan nggak bisa turun otomatis. Jadi efeknya adalah baterainya lebih boros. Jadi masih sama persis S21 FE dengan S20 FE untuk kualitas display refresh rate-nya. Jadi pikir-pikir dulu, kalau emang mau ngerasain One UI 4, mendingan sih kata gue ambil si S20 FE aja, dan update-nya udah dapat kok. Gitu aja dulu. Jangan lupa klik like and subscribe. Mungkin video ini singkat, dan kalau kalian ada pertanyaan sedikit-sedikit bolehlah tulis di komen, karena gue emang jujur gak begitu pakai si One UI-nya. Gue tetap masih pakai dengan Nova Launcher, tapi at least gue akan jelasin kalian perubahannya di sini, ada beberapa fitur itu. Gitu aja dulu. Jangan lupa klik like and subscribe ya. Gue Agus, this is Tera Gadget Review. See you next time.